Gue rasa kita hidup di masa di mana banyak orang punya luka dan rasa sakit dari masa lalu yang belum sembuh. Itu menciptakan banyak penghalang yang bikin cowok dan cewek jadi sulit jujur soal perasaan mereka. Karena kalau kamu berurusan sama cowok yang punya perasaan dalam, tapi kamu nggak punya perasaan yang sama, itu harus diselesaikan. Banyak dari kalian mungkin takut kehilangan teman, tapi menahan dia dalam situasi itu cuman akan menyakiti dia lebih banyak. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Jadi gue mau mulai dengan cerita sedikit nih, kisah teman gue. Tapi kalau kalian mau skip ceritanya dan langsung pengen tahu tanda kuat seseorang menyembunyikan perasaan mendalam terhadapmu, cek aja di deskripsi gue udah bagi-bagi part pembahasannya. Oke? Jadi gini. Ada seorang cewek. Sebut saja namanya Munaroh. Munaroh ini suka ikut komunitas motor. Dan di komunitas itu dia ketemu sama cowok. Sebut saja Asep. Nah, Munaroh awalnya nggak langsung naksir banget gitu sama Asep, tapi dia cukup terkesan dengan cara Asep ngomong dan sikapnya. Cowoknya asik banget soalnya. Singkat cerita, Munaroh mulai memperhatikan dan tertarik sama Asep, tapi ya, mereka cuma menjalani hubungan biasa gitu, ikut kegiatan bareng, dan segala macam urusan komunitas. Nah, si Munaroh makin lama makin suka sama Asep, tapi dari sudut pandang si Munaroh, Asep nggak nunjukin tanda-tanda tertarik balik gitu. Tapi kadang-kadang ada momen-momen kecil yang bikin Munaroh berpikir, oke, kenapa nih? Ada apa nih? Feel-nya mulai beda gitu. Udah mulai nyadar kalau punya rasa sama Asep. Tapi Munaroh nggak berani nembak duluan. Ya namanya juga cewek masa iya, harus dia yang nembak. Nah, si Asep ini juga nggak ngomong apa-apa. Di sisi lain si Asep ini selalu ada tuh buat Munaroh. Kalau dia mintol, si Asep langsung gercep gitu, selalu luangin waktu bareng. Tapi, mereka tetap temenan kayak biasanya. Suatu hari, mereka ngobrol, dan Munaroh kayak ngasih hint gitu. Nggak langsung sih, tapi kayak ngelempar candaan, atau komentar soal gimana kalau mereka pacaran aja. Tapi Asep nggak nangkep sama sekali, malah lanjut ngobrol kayak biasa. Seiring berjalannya waktu Munaroh jadi mikir, oke, kayaknya ini nggak bakal kemana-mana. Tapi dia masih ngarep dan suka sama Asep, tapi bingung harus gimana. Karena bingung dan rasanya udah mentok, akhirnya Munaroh cerita soal dinamika pertemanan mereka ke gua, dan gua mikir, gua rasa si Asep suka deh sama kamu. Tapi Munaroh nyangkal, dan yakin banget nggak kayaknya. Terus gua bilang, oit Munaroh, coba deh, berdoa dulu, tanya ke semesta soal ini. Mungkin kamu perlu coba lagi. Ya gue ngerti Munaroh udah pernah ngasih hint. Oh iya, hint itu kayak petunjuk ya. Nah, gue masih mikir keras, kayaknya ada yang nggak beres. Karena gini, setiap Munaroh butuh bantuan, Asep selalu siap sedia jadi Superman-nya Munaroh dan ngecek keadaan Munaroh. Kalau udah kayak gini, ini tanda-tanda ada sesuatu nih. Tapi Munaroh tetap yakin nggak ada apa-apa. Ya gue ngerti sih, orang nggak mau maju kalau nggak yakin banget. Takut ditolak, malu, gitulah. Jadi singkat cerita akhirnya Munaroh berhenti mikirin soal si Asep ini. But, mereka tetap temenan. Tapi di waktu bersamaan Munaroh ketemu cowok lain, pacaran, dan akhirnya tunangan sama cowok lain. Begitu Asep tahu kalau Munaroh tunangan, dia kaget banget dong. Anjir Munarohku, abang Asep cinta sama kamu Muna. Nah singkatnya, pas nggak sengaja ketemu lagi, Asep akhirnya berani ngaku kalau dia sebenarnya tertarik sama Munaroh juga. Kadang cowok tuh gitu nanti, udah kehilangan baru tuh sadar-sadar tai kucing. Dan gue tahu, beberapa dari kalian pasti mikir, apa sih yang salah sama si Asep ini? Dari dulu, dia nggak bilang apa-apa, nggak kasih tanda-tanda. Kenapa coba? Kan tinggal bilang aja gitu. Nah jadi, ini buat nunjukin ke kalian. Kalau ada yang bilang kayak, cowok kalau mau sama cewek, nggak ada yang bisa menghentikan dia buat ngejar cewek. Eits, itu bohong besar. Sayangnya, itu nggak sepenuhnya benar. Karena dari cerita ini, banyak cowok di luar sana yang sebenarnya takut. Banyak cowok yang punya rasa insecure yang dalam. Mungkin masalah-masalah pribadi, trauma di masa lalu, atau banyak kali dikecewain sama cewek. Dan masih banyak hal lainnya. Ini yang bikin mereka nggak berani ngejar cewek yang sebenarnya mereka suka banget. Singkatnya tuh gini, dengar baik-baik ya.
Lebih gampang buat cowok ngejar nafsu daripada ngejar cinta. Karena kalau cowok nafsu sama sesuatu, cowok cuman fokus buat gimana cara agar dapetin ini cewek. Oke, kedengaran jahat dan egois kan? Ya tapi realitanya gitu kok. Karena cowok ini nggak bener-bener terlibat secara emosional. Jadi kalau cowok ditolak sama sesuatu yang dia kejar karena nafsu semata, itu nggak nyakitin cowok sampai ke dalam hati. Tapi kalau cowok cinta sama sesuatu, percaya sama gua 100%, di situ rasa takut cowok mulai muncul. Takut sama luka masa lalu yang belum sembuh, takut ditolak, dan mikirin hal-hal yang kemungkinan inilah itulah, dan sebagainya. Pada akhirnya, dia bisa ngomong ke diri sendiri, buat nggak ngejar hal yang dia cintai lagi. Gua nggak bilang ini cara yang benar, atau ini yang seharusnya dilakukan. Gue cuma kasih tahu realita dari banyak situasi, dan banyak cowok yang ngalamin hal kayak gini. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Jadi ini kisah teman gue waktu kita masih kuliah. Kalau nggak salah, itu tahun 2023. Nama teman gue Andri. Jam 3 subuh, dia ngechat, "Pik, lo di mana?" Gue dalam situasi anjing banget. Gue mau cerita nih. Gue jawab, "Di kosan, datang aja." Pas udah ketemu, dia bilang, "Teman deket gue baru aja nikah." Dan gue bilang, "Oke, bukannya itu bagus. Apa yang salah?" Dia bilang, "Gue cinta sama sahabat gue itu. Lebih parahnya lagi, sahabatnya juga cinta sama dia." Parah nggak tuh? Gue tahu kalian mikir, gimana bisa? Mereka kan dua-duanya saling suka, tapi salah satunya nikah sama orang lain. Jangan salah sangka dulu. Jadi ceritanya, mereka dua-duanya sahabatan dan saling cinta, tapi dua-duanya takut buat ngejar perasaan itu. Biasanya kalau kayak gini, banyak cewek atau cowok takut kehilangan sahabat kalau hubungan berubah jadi romantis dan gak berhasil. Iya kan? Mungkin dari kalian pernah ngalamin juga. Jadi jalan satu-satunya dan lebih aman ya, tetap jadi sahabat. Gua gak bilang semua cewek atau cowok yang punya sahabat cinta sama sahabatnya, tapi itu ada dan gak semua. Oke? Kadang, banyak orang, cowok atau cewek, kalau nggak bisa sama orang yang mereka cintai, mereka cari pengganti. Ini kenyataan yang sayangnya sering terjadi. Mereka milih seseorang yang cukup baik buat mereka, meskipun itu bukan orang yang paling mereka cintai. Gue percaya kebanyakan pernikahan sebenarnya melibatkan dua orang yang punya perasaan lebih kuat satu sama lain. Tapi karena berbagai alasan, mereka nggak bisa bersama orang itu. Jadi mereka nikah sama orang lain. Ini juga salah satu alasan penyebab terjadinya perceraian. Karena banyak orang gak bener-bener cinta sama pasangan mereka. Nah, buat pelajaran aja. Ini contoh di mana cowok atau cewek bisa punya perasaan yang dalam, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Kadang mereka udah coba kasih tanda, tapi baik cewek atau cowok juga takut dan malah milih mundur. Sampai akhirnya salah satunya nemu orang lain yang perhatian ke dia. Baru deh, yang satunya ngerasa ada yang salah dan bahkan kehilangan. Nah guys, inti dari video ini adalah gue mau kasih tahu bahwa ada cowok yang punya perasaan dalam sama cewek tapi nggak tahu gimana cara ngungkapinnya. Gue juga mau kasih beberapa tanda yang bisa kalian lihat. Tapi ingat, nggak ada yang 100% pasti. Tanda-tanda ini biasanya konsisten dalam situasi yang pernah gue lihat. Jadi, mari kita mulai dengan tanda pertama. Dia berperilaku atau memperlakukanmu berbeda dari orang lain. Ini bisa jadi tricky, karena kalau cowoknya memang ramah sama semua orang, kamu mungkin gak akan lihat perbedaan besar gimana dia memperlakukan satu orang dibanding orang lain. Kalau dia cowok baik yang ramah sama semua orang, dia bakal kasih energi yang sama ke semua orang. Tapi, kamu bisa lihat misalnya dia ramah sama semua orang, tapi dia ekstra ramah sama kamu, ekstra baik, dan ekstra membantu. Itu bisa jadi tanda. Kalau cowoknya bukan tipe yang ramah sama orang pada umumnya, kamu akan lihat perbedaan yang lebih jelas. Misalnya, cowoknya introvert, gak banyak ngomong, cenderung pendiam. Tapi ketika ada satu cewek atau satu teman, dia jadi lebih terbuka, lebih bersemangat. Perbedaannya jelas banget. Salah satu alasan kenapa ini jadi tanda adalah karena cowok meskipun mereka nggak bisa secara penuh nunjukin rasa suka dan cintanya, mereka punya dorongan dari dalam buat impress kamu. Mereka pengen dilihat dalam cahaya yang baik oleh kamu. Jadi, mereka akan berperilaku berbeda sama kamu dibanding cewek lain. Dan juga, cowok bisa aja nemu banyak cewek yang menarik, tapi mereka nggak akan merasakan emosional sama semua cewek.
Kalau mereka emosional sama cewek, mereka taruh cewek itu di tempat yang lebih tinggi. Mereka memisahkan cewek ini dari yang lain. Buat mereka, cewek ini spesial dan karena itu, mereka akan lakukan sesuatu buat cewek ini yang nggak mereka lakukan buat cewek lain. Kadang-kadang jelas banget, kadang-kadang nggak. Biasanya, bukan kamu yang melihat ini, tapi orang lain di sekitar kamu yang nyadar. Teman atau anggota keluarga bisa bilang, "Hey, lihat cowok itu. Kayaknya ada sesuatu." Nggak selalu benar sih. Tapi lihat cerita Munaroh dan Asep di mana gue bilang, ada sesuatu yang beda di sini. Ini bukan perilaku normal. Gue bisa lihat itu. Tapi kalau kamu yang ada di dalam situasi itu, nggak tahu kenapa kamu lebih sulit buat lihat atau nerima itu. Karena menerima bahwa dia mungkin punya perasaan buat kamu bisa aja, itu menakutkan. Karena nggak ada jaminan itu benar. Jadi banyak dari kalian mungkin nggak mau berharap terlalu tinggi. Atau mungkin kamu nggak mau itu terjadi karena nggak semua situasi di mana cowok punya perasaan yang dalam, ceweknya punya perasaan yang sama. Beberapa situasi, cowok punya perasaan yang dalam, tapi kamu cuma anggap dia sebagai teman. Kalian pernah dengar kan? Cowok dan cewek nggak bisa benar-benar jadi teman. Kamu pasti bakal bilang, "Nggak, dia cuma benar-benar teman aku." Tapi orang di sekitarmu bilang, "Nggak, dia mau lebih dari itu." Kamu gak mau entertain pikiran itu. Jadi kamu meyakinkan diri kalau dia beneran cuma teman. Padahal kenyataannya, dia punya minat lebih. Oke, kita lanjut ke tanda kedua. Dia cemburu saat kamu dekat dengan cowok lain, atau bahkan saat kamu ngomongin cowok lain. Jadi gini, cowok kalau punya perasaan sama cewek biasanya jadi lebih teritorial. Gua gak mau bilang posesif karena itu cenderung negatif. Tapi ada tingkat protektifnya gitu. Ketika seorang cowok cemburu, ini bisa jadi tanda. Misalnya, ada situasi di mana seorang cowok berteman sama cewek, dan pas orang-orang di sekitarnya bilang, "Kenapa nggak pacaran aja?" Dia bilang, "Nggak, dia cuma temen." Tapi suatu kali mereka lagi jalan-jalan, dan ada cowok lain yang datang ngajak bicara sama ini cewek. Dan dia merasa terganggu, terus dia mikir, "Kenapa gue jadi kayak gini?" Itu kayak wake up call buat dia. Kalau dia sebenarnya punya perasaan buat cewek itu. Jadi, buat cewek, kalau kamu mulai lihat dia cemburu, atau energinya berubah pas kamu ngomongin cowok lain, atau orang lain ngajak kamu bicara, itu biasanya ada sesuatu yang terjadi. Ada juga situasi di mana persahabatan antara cowok dan cewek jadi kayak hubungan semu. Kalau kalian ngobrol tiap hari, hangout sering, ada interaksi yang dalam, kemungkinan besar ada perasaan yang berkembang di salah satu atau kedua belah pihak. Kalau cowoknya udah terbiasa dapat perhatianmu, terus kamu mulai ngasih perhatian ke orang lain, lihat gimana reaksinya. Kalau dia cemburu, bisa jadi itu salah satu tanda jelas. Tanda selanjutnya kalau cowok menyembunyikan perasaan yang dalam buat kamu adalah dia selalu ingat hal-hal kecil. Gue pernah bilang, cowok biasanya nggak terlalu bagus dalam mengingat detail kecil. Tentu nggak semua sih, ada pengecualian. Tapi biasanya yang lebih ingat hal-hal kecil itu cewek. Jadi, kalau cowok selalu ingat detail kecil yang mungkin kamu sendiri lupa, itu biasanya tanda kalau dia punya perasaan yang lebih dalam. Mengapa demikian? Ya karena butuh usaha buat cowok untuk begitu perhatian dan sadar terhadap hal-hal kecil. Misalnya, dia ingat tanggal penting, atau hal-hal kecil yang kamu sukai. Usaha itu biasanya hanya buat cewek yang dianggapnya spesial. Misal, cowok yang selalu ingat ulang tahunmu, padahal dia lupa ulang tahun orang lain. Itu karena kamu berarti lebih buat dia. Bukan berarti orang lain gak penting, tapi ada usaha ekstra buat ingat hal-hal tentang kamu. Jadi, kalau cowok jadi lebih fokus dan perhatian, memikirkan kamu banyak, dan ingat detail kecil, itu tanda dia punya perasaan yang dalam buat kamu. Oke, lanjut ke tanda berikutnya kalau cowok menyembunyikan perasaan yang dalam buat kamu. Dia selalu ada untukmu dan ngasih waktunya untukmu. Pertama, kalian harus paham dulu. Dua hal yang penting banget buat cowok. Ya maksudnya buat orang pada umumnya sih. Tapi terutama buat cowok adalah waktu dan uang. Percaya nggak percaya, cowok biasanya nggak ngasih waktu dan uang mereka buat sembarang orang. Kecuali, ya kalau urusan seks. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Untuk sekarang, kita nggak bahas cowok-cowok yang suka nyewa kelamin si open BO. Jadi, kalau kamu punya cowok di hidupmu,
baik sebagai teman, kenalan, atau apapun, dan kalian gak berhubungan intim, tapi dia selalu ada buat kamu, itu udah bilang banyak kalau dia ada rasa. Dalam kebanyakan kasus, cowok gak bakal sesering itu ada buat cewek yang dia gak pedulikan. Contohnya, kayak cerita Munaroh dan Asep di awal tadi. Asep selalu ada buat Munaroh, selalu nyempetin waktu. Nah, penting juga, kamu juga harus lihat, ada cowok yang punya lebih banyak waktu buat kamu dibanding cowok lain. Jadi, ini bukan cuma soal kuantitas waktu, tapi juga kualitasnya. Misalnya, kalau dia sibuk banget tapi tetap nyempetin buat kamu, itu tanda besar banget. Sekarang, kalau cowok itu nggak punya kerjaan, cuma nongkrong, rebahan di rumah, ya tentu aja lebih mudah buat dia nyempetin waktu buat kamu. Tapi, gue juga bisa bilang bahwa cowok kayak gitu pun nggak selalu bakal segitu perhatiannya, kecuali dia benar-benar peduli sama kamu. Tanda lain, kalau cowok menyembunyikan perasaan yang dalam buat kamu, adalah dia nggak pernah ngomongin cewek lain. Gue tahu, ini bisa jadi sedikit rumit. Tapi biasanya, kalau cowok punya perasaan buat cewek, dia nggak mau menakut-nakuti cewek itu dengan cerita tentang cewek lain. Dia pengen cewek itu merasa kalau perhatiannya cuma buat dia. Tapi kadang-kadang, ada juga cowok yang bisa aja sengaja ngomongin cewek lain buat bikin kamu cemburu, atau buat bikin dirinya terlihat lebih diinginkan. Dia berharap kamu akan mikir, kalau aku nggak ngelakuin sesuatu, aku bisa kehilangan dia. Ini bisa jadi cara buat dia menunjukkan kalau dia nggak cuma duduk nungguin kamu. Intinya, kalau dia nggak pernah ngomongin cewek lain, dan dia cemburu saat kamu ngomongin cowok lain, itu tanda besar dia punya perasaan lebih buat kamu. Dan ini juga nyambung ke cowok yang lebih suka diem soal perasaan dalam mereka, karena takut terluka atau ditolak. Gue rasa kita hidup di masa di mana banyak orang punya luka dan rasa sakit dari masa lalu yang belum sembuh. Itu menciptakan banyak penghalang yang bikin cowok dan cewek jadi sulit jujur soal perasaan mereka. Jadi, buat kamu sebagai cewek, penting buat pahami ini bukan cuma soal cari tanda-tanda. Tanda-tanda bisa salah diartikan atau tricky. Tanda-tanda juga bisa dilihat dari perspektif kita sendiri. Misalnya, kalau kamu punya perasaan, kamu bisa aja melihat tanda-tanda itu sebagai bukti kalau dia juga punya perasaan. Sebaliknya, kalau kamu gak mau terlibat, kamu bisa aja mengabaikan tanda-tanda itu. Yang terbaik adalah bicara sama semesta soal ini. Minta petunjuk dan bimbingan. Karena kalau kamu berurusan sama cowok yang punya perasaan dalam, tapi kamu gak punya perasaan yang sama, itu harus diselesaikan. Banyak dari kalian mungkin takut kehilangan teman. Tapi menahan dia dalam situasi itu, cuman akan menyakiti dia lebih banyak. Percaya atau tidak, itu juga menciptakan penghalang buat kamu untuk menerima cowok yang sebenarnya terbaik buat kamu. Banyak dari kalian mungkin menggunakan teman cowok sebagai jaring pengaman, sumber pemenuhan emosional, tanpa harus rentan dalam hubungan. Jika kamu punya teman cowok yang selalu ada buat kamu, tapi kamu gak punya perasaan yang sama, itu harus dihadapi. Begitu juga sebaliknya. Ini agar kalian berdua bisa berada di tempat yang seharusnya, dan menerima orang yang benar-benar terbaik dan cocok buat masing-masing dari kalian. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.